B29 sudah waktunya papa pensiun Ling. Pria itu semakin dalam menyesap. Dan, tiba-tiba Maya kembali membuka matanya kala teringat akan kehamilannya. Dirasa ada yang berbeda dengan Maya, Lingga melepaskan lum asteristanya dengan menatapnya wajahnya. Ada apa, Mei? Lingga bertanya, jempolnya mengusap bibir yang masih basah tampak memerah akibat perbuatannya. Ada rasa takut menyerang hatinya. Maya khawatir, Lingga tidak akan mau menerima kehamilannya. Ia tidak akan siap kalau kebahagiaan yang baru saja dirasakannya, hilang bersama kabar yang disampaikannya. Tetapi sampai kapan, ia akan menutup rapat kalau dirinya tengah mengandung, sedangkan Gala dan Daksa telah mengetahuinya lebih dahulu. Ada apa, Mei? Lingga bertanya lagi dengan menatap wajah Maya yang terlihat berbeda. Tidak ada apa-apa, Bang, berucap pelan, Maya menggigit bibirnya dengan menurunkan pandangannya. Ia tidak sanggup melihat wajah Lingga. Apa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan? Katakan Mei, abang ingin mendengarnya langsung dari mulutmu. Seakan mengetahui yang terjadi kepada Maya, Lingga memaksa wanita itu untuk bicara, menyampaikannya sesuatu yang ingin didengarnya. Maya, suara Maya tercekat, berhenti di tenggorokan. Seakan tak mampu untuk lolos keluar. Aku, kenapa? Tubuhnya mengendur lemas, Maya rasanya ingin menangis, saat akan menyampaikan kalau ia hamil. Hamil anak pria yang tengah memangkunya saat ini. Wajahnya berubah pias, tidak bisa menutupi rasa takutnya. Takut jika Lingga tidak mempercayainya. Tak kuat, bahkan tak tega melihat wajah Maya yang terlihat pucat dengan tangan yang terasa dingin. Lingga tersenyum hangat dengan mendekatkan wajah, membuat jarak hidungnya dengan hidung Maya tak berjarak dan kening yang menempel rapat. Kenapa masih belum mau bilang, Mei? Bukankah itu kabar yang sangat menggembirakan? Kenapa tidak ingin berbagi dengan abang? Lingga bicara pelan dengan bibir yang sesekali bergesekan. Suara Lingga mampu menggetarkan hati Maya, kulitnya terasa meremang, mendapatkan sensasi yang berbeda di tengah rasa takutnya. Maya dapat merasakan tangan Lingga menelusup masuk ke dalam sweaternya. Mengusap, mengelus halus perutnya yang masih terlihat rata. Membuktikan bahwa keterikatan batin itu sangat kuat antara calon sang bayi dengan sang ayah. Membuat perutnya terasa nyaman, pusingnya seakan hilang saat mendapatkan sentuhan. Maya terpejam hanyut akan belayan, dengan posisi yang masih bersentuhan kening dengan kedua tangan Maya membelit leher Lingga. Perasaannya mendadak pecah kala mendengar ucapan yang tidak disangka-sangkanya. Apa dia baik-baik saja di dalam sini selama 3 bulan jauh dariku? Tangan Lingga terus bergerak, mengusap di area bawah perut Maya. Menggunakan training membuat tangan Lingga leluasa bergerak. Jagoan kita akan menjadi anak yang kuat. Dia hadir di tengah masalah kedua orang tuanya. Tetapi yang perlu diingat, tidak boleh dilupakan. Dia ada karena cinta, cinta yang sesungguhnya. Dia datang sebagai pelengkap hubungan kita, penghias perjalanan kita, dan penyempurna cinta kita Mei. Maya, tergugu menangis. Dengan suara terbata, ketakutannya menguap, hilang bersamaan ucapan Lingga. Tahu. Ia tidak menyangka Lingga sudah mengetahuinya. Ya, abang mengetahuinya. Abang selalu bersamamu, Mei. Selalu bersamamu, walau raga abang tak berada di dekatmu. Kalau bukan karena niat baik, menolong dengan membawamu ke klinik. Abang pastikan, abang tidak akan rela pria itu menyentuh tubuhmu, Mei. Sudah, jangan menangis Mayaku, perhiasanku. Lingga mengusap air mata di pelupuk mata dengan mengecupnya. Abang akan membawamu ke dokter kandungan terbaik di Jakarta. Abang ingin melihat pertumbuhannya. Abang tidak marah. Abang percaya. Abang tidak meragukan Maya kan? Maya masih belum mempercayainya. Lingga terkekeh mendengar ucapan Maya. Kalau abang meragukanmu, abang tidak akan mengejarmu Mei. Abang tahu, sangat tahu bagaimana keseharianmu saat jauh dari abang. Tapi abang tegaskan sekali lagi, abang tidak akan membiarkanmu dekat dengan pria lain lagi. Dan, kalau sampai itu terjadi, abang akan merantaimu Mei. Emangnya Maya tawanan? Dengan bibir cemberut Maya memprotes. Iya, kamu tawanan cinta abang.
Maya menyurupkan kepalanya di dada Lingga, saat tangan kokoh itu merengkuh tubuhnya lebih dalam masuk dalam pelukan. Sambil mencium pucuk kepala tiada hentinya. Keduanya mencari kehangatan di dalam pelukan, meresapi udara dingin gunung merbabu di pagi hari dengan suhu rendah yang masuk ke celah jendela yang terbuka sedikit. Maya meresapi, usapan lembut tangan Lingga yang kembali masuk menelusup mengusap perutnya, yang mampu menghilangkan rasa tak nyaman setiap pagi menjelang. Abang bahagia, dia akan menjadi kado terindah pernikahan kita, Mei, suara Lingga terdengar pelan di telinga. Pernikahan. Maya menarik kepala dari sandaran dada berganti menatap Lingga, memastikan pendengarannya tidak salah. Untuk menjadi pria yang sempurna, abang butuh kamu untuk mewujudkannya, Mei. Abang juga bukan pria pertama untukmu, tapi abang menginginkan, hanya abang yang akan menjadi pria yang terakhir mengisi hatimu dan mendampingimu. Dan kamu, selalu akan menjadi yang pertama selamanya. Karena hanya kamu cinta yang sebenarnya di antara cinta dan wanita yang abang pernah kenal. Bohong rasanya kalau abang tidak pernah dekat dengan wanita lain semasa remaja. Tetapi hanya kamu, Mei, yang mampu menerjang masuk, hingga merobohkan dinding kokoh yang abang bangun di sini. Lingga membawa tangan Maya agar menyentuh dada sebelah kirinya. Detak jantung ini, setiap detiknya akan memompa dengan menyebut namamu seiring nafas yang abang keluarkan. Namamu sudah terukir indah di hati abang, Mei. Malam ini juga, abang akan menikahimu, mengikatmu, maukah kamu menerima abang sebagai pendampingmu, Mei? Will you marry me? Lingga merogoh kantung celananya, mengambil kotak beludru berwarna biru. Membukanya perlahan, memperlihatkan sebuah cincin dengan berlian sebagai penyempurna pahatannya. Cincin dengan harga yang terbilang cukup fantastis yang ia persembahkan untuk Maya. Ya, Maya mau, Maya berbisik di telinga Lingga. Memberanikan diri, Maya mengecup kening Lingga dengan sepenuh hatinya. Terima kasih abang, ucap Maya setelah kecupannya terlepas. Kenapa hanya kening, Mei? Kalau mau nambah, abang sematkan dulu cincin indah itu ke jari Maya. Maya bicara dengan tersenyum lebar, memperlihatkan giginya. Pintar kamu ya, Lingga menjapit dagu Maya dengan gemas. Meraih tangan Maya, dengan perlahan Lingga memakaikan cincin dengan batu berkilau indah itu ke jari manis Maya. Kamu tahu Mei, mengapa cincin nikah, cincin lamaran selalu dikenakan di jari manis? Lingga memberikan pertanyaan kepada Maya disambut gelengan kepala dari Maya sebagai jawaban. Ini karena menurut keyakinan kuno, di jari manis terdapat nadi yang mengalir langsung ke jantung. Selain itu, vena jari manis disebut dengan vena amoris atau vena cinta. Dan cinta kita akan abadi. Berarti abang juga harus memakai cincin, bukan hanya sebagai simbol pernikahan tetapi dengan cincin akan menambah ikatan cinta kita. Ya, Mei, nanti saat abang sudah mengikatmu dengan sebuah janji suci pernikahan kita akan memakai cincin yang sama. Abang sudah persiapkan. Lalu cincin ini, Maya bertanya dengan mengusap cincin yang sudah melingkar di jari manisnya. Ini cincin lamaran abang, Mei, akan berbeda dengan cincin pernikahan. Abang akan menghias tubuhmu dengan perhiasan yang sangat indah dan memiliki nilai tinggi. Karena kamu terlalu berharga buat abang. Kamu perhiasan abang Mei. Terima kasih bang, kap. Maya bergerak mengecup kedua pipi Lingga. Mei jangan terus bergerak, kamu semakin membangunkannya. Efek gembira Maya tidak bisa diam berada di pangkuan Lingga. Maya nyengir saat menyadarinya. Maaf bang, sengaja, Maya menggoda Lingga. Nakal kamu, Mei, membangunkannya berarti kamu harus tanggung jawab. Tanpa dosa Maya hanya tertawa melihat wajah Lingga yang berubah menegang. Segera Lingga menengadahkan kepala ke atas seraya membuang nafas. Oh, Mei, sepertinya pernikahan kita harus dipercepat. Sudah disepakati bersama oleh kedua keluarga, dan kedua mempelai. Kedua keluarga itu sudah memberikan restu dan izin. Pernikahan Lingga dan Maya hanya akan dihadiri keluarga inti dan tetangga terdekat. Dengan kepala desa yang diminta oleh Handoko sebagai saksi. Tepat pukul 3 sore nanti, Lingga dan Maya akan melangsungkan acara pernikahan. Dalam waktu setengah hari Lexus dan Daksa selesai mengurus surat-surat yang dibutuhkan.
cepat, kilat, dan instan. Apalagi saat kepala desa mengetahui kalau calon mempelai pria adalah pemilik dari kabar pos yang menyorot, mengangkat Dusun Dakawu sebagai desa terbaik penghasil bawang se-Kabupaten Magelang. Segalanya langsung dipermudah saat Maya membutuhkan izin menumpang menikah, sebagai syarat dikarenakan Maya tidak terdaftar sebagai warga Dusun Dakawu Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang. Sesuai keinginan kedua calon pengantin, mereka akan melangsungkan akad nikah dalam kesederhanaan dan keesokan hari Lingga akan membawa Maya honeymoon ke Lombok. Tetapi atas permintaan Tuan Jokro dan Rosa, Lingga dan Maya akhirnya akan menggelar pesta pernikahan setelah sampai di Jakarta. Flashback, mendapatkan kabar dari Lingga yang meminta restu kepada keduanya. Tanpa pikir panjang, Jokro dan Rosa segera memesan tiket pesawat first class sebagai transportasi untuk sampai di kota Magelang. Mendapatkan penerbangan pagi sekitar jam 8 mereka mendarat di Bandara Adi Sucipto kurang lebih sekitar pukul 10 dengan dijemput supir yang bekerja kepada Lingga. Sebagai ibu, Rosa menginginkan mendampingi putranya itu untuk melakukan akad nikah. Acara sakral yang akan mengikat dua anak manusia menjadi sebuah keluarga. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana saat ia dilarang datang ke acara pernikahan Lingga dan Alisa. Hingga membuat hatinya hancur, sedih, sampai sakit. Dan saat ini, ia tidak ingin melewati proses pernikahan Lingga untuk yang kedua kalinya. Ia ingin merasakan menjadi seorang ibu seutuhnya. Dengan penuh sukacita, Rosa membawa kebaya hasil rancangannya yang baru selesai dikerjakan untuk ia pakaikan kepada Maya. Derajat, 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 derajat. Disinilah sepasang suami istri itu sekarang. Di sebuah desa yang sejuk di bawah lereng Gunung Merbabu. Maafkan Maya tante. Maya tertunduk, saat ini keduanya tengah berada di dalam kamar. Kedua wanita itu sedang bicara dari hati ke hati sesama wanita. Sebagai menantu dan ibu mertua, tidak ada yang perlu dimaafkan Mei. Rosa meraih tangan Maya untuk digenggamnya. Mulai saat ini panggil Bunda Mei, sama seperti Lingga. Bunda tidak akan pernah menghalangi kebahagiaan kalian berdua. Siapapun wanita yang menjadi pilihan Lingga, membuat Lingga bahagia, tante akan memberikan restu. Kebahagiaan seorang ibu terletak di anak-anaknya. Jika anaknya bahagia, kami pun selaku orang tua akan berbahagia. Bibit bebek bobot sebuah keluarga memang diperlukan, tapi untuk urusan harta, bukanlah sebagai ukuran, jaminan seseorang akan berperilaku baik dan terhormat. Dan tidak bisa menjamin sebuah kebahagiaan. Jadikan pernikahan yang pertama kalian sebagai pelajaran, pemecut kalian agar lebih hati-hati dalam menjalani tali pernikahan. Pengingat kalian untuk bisa saling setia, saling menjaga, saling menyayangi sebagai pasangan suami istri. Apalagi sudah ada cucu Bunda di sini. Bunda sudah tidak sabar mengajaknya bermain. Mei, tangan Rosa mengelus perut Maya. Selamat Maya. Tante Rosa, wanita yang menjadi bos di mana tempatnya bekerja itu memeluknya. Maya dibuat kaget untuk yang kesekian kalinya, saat kedatangan Tante Rosa di rumah bibiknya. Ia tidak menyangka dan ternganga ketika mengetahui bosnya itu ibu kandung Lingga. Yang ia ketahui hanya, Tante Rosa adalah istri dari Sutan Jokro pemilik kabar grup. Sedangkan Lingga sedang berada di luar, bicara serius dengan Daksa.